kita hari ini. Kalau bisa hari ini selesai. Jadi kalian nanti sudah nggak ada libur, nanti nggak ada tanggungan ya. Nanti nilainya kalian nanti bisa saya ambil dari kemarin kan udah UTS, dan nanti juga ada kuis. Nanti dikerjakan dengan baik ya, nanti nilainya saya ambil dari sana. Kalau misalnya nggak ada waktu lagi buat UAS, dari itu aja cukup. Oke, saya mulai dari ini ya. Kemarin kan saya pernah memberikan yang di Civitas itu tentang crossmed. Ya, crossmed 1, 2, 3. Ya, kemarin juga saya sudah berikan kuisnya. Dari materi itu gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Perlu ini karena materi selanjutnya kan tentang crossmed juga yang diamet ya, diamet gel ya. Ini saya langsung sekaligus bahas juga ya, biar nanti bisa lihat bedanya crossmed yang tabung, yang konvensional dengan crossmed yang diamet gel. Oke, seperti itu ya. Ini kita mulai. Nah, yang pertama kita masuk ke crossmed atau uji silang terasi. Yang namanya crossmed itu berarti kan cross ya, mengcrosskan. Berarti reaksi silang. Dia merupakan uji in vitro yang mencampurkan darah donor dengan darah pasien. Ini biasanya diperlukan sebelum melakukan transfusi darah. Dulu di SMK sudah pernah crossmed belum? Sudah belum? Waktu SMK diberikan materi crossmed? Sudah. Sudah. Yang apa? Konvensional tabung ya tadi ya. Oke, berarti yang ini kalian sambil mengingat kembali ya metode-metodenya. Reaksi silang ini juga merupakan suatu seri pemeriksaan yang dilakukan untuk retransfusi, ya, untuk menjamin kecocokan darah yang ditransfusikan bagi pasien. Kemudian untuk mengetahui apakah sel darah merah dapat hidup di dalam tubuh pasien. Jadi yang penting kan dari crossmed transfusi darah kan memastikan ya darah yang diberikan nantinya ke pasien itu bisa diterima. Jadi sel darah merahnya itu bisa hidup, nggak dilawan oleh antibodi penerimanya. Itu tujuan utamanya untuk melakukan transfusi darah. Jadi crossmed ini dilakukan untuk mengetahui nanti dengan sel darah merahnya ini bisa nggak diterima nggak oleh tubuh pasiennya, itu cocok nggak oleh tubuh pasiennya, walaupun sama golongan darahnya ya, kadang-kadang kan bisa nggak cocok gitu. Nah, kemudian di sini nanti ada dua komponen ya, ada mayor, ada minor, nanti ada satu lagi sebenarnya autokontrol ya. Konsepnya yang namanya crossmed, namanya cross ya, berarti yang mayor itu yang utama, yaitu apa ini, serum dari pasien nanti dicrosskan dengan sel darah merah dari donor ya. Kalian kan kalau misalnya bingung apakah salah satu aja yang mayor ya. Jadi untuk mengecek darah donornya, kan tadi tujuan utamanya untuk mengecek ya darah donor bisa nggak diterima oleh antibodi pasien. Nah, berarti mayornya adalah dari sel darah merah pasien donor yang mau didonorkan, kemudian serum atau plasma dari pasiennya. Karena di sini ada antibodinya kan di serum atau plasmanya. Itu yang mayor. Nanti yang minor berarti kebalikannya. Kalau mau ngapalkan supaya nggak bingung salah satu aja. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi. Reaksi transfusi itu ada banyak ya, ada ruam-ruam, ada demam, ya ada febris, ada demam non-hemolitik, sesak nafas dan lain-lain. Sampai yang paling parah itu ada shock anafilaktik misalnya. Ya, kemudian juga tujuan crossmed-nya ini untuk memberi keyakinan ya, manfaat transfusi ini bisa maksimal untuk penderita. Jadi setelah diberikan donor darah, nanti kesempatan hidup sel darah merah itu
meningkat. Jadi dia bisa benar-benar ada manfaatnya. Diberikan crossmatch itu misalnya HB-nya tadinya turun, harapannya diberikan transfusi kan HB-nya naik ya. Nah, jadi benar-benar bisa mencapai tujuan itu. Kalau misalnya nggak sesuai, malah nanti dilawan sama antibodinya kan sama aja nggak bisa menaikkan HB. Nah itu nanti nggak ada manfaatnya berarti dilakukan transfusi. Dan nanti di crossmatch ini tujuannya hasil akhirnya kompatibel dan inkompatibel. Apa itu kompatibel? Kompatibel berarti apabila sel darah merah yang ditransfusikan itu tidak dirusak oleh sistem imun pasien. Jadi sel darah merah donor itu bisa hidup normal, ya bisa diterima oleh tubuh. Sedangkan kalau inkompatibel ya apabila sel darah merah ini dirusak oleh sistem imun pasien. Jadi dilawan oleh antibodi dalam serum atau plasma ya. Kerusakan ini bisa segera atau lama nanti ciri-ciri nampaknya itu. Nah, ini nanti bisa resikonya bisa sampai kematian pasien. Ya, kalau misalnya masih ringan mungkin bisa HB-nya nggak naik-naik bisa, tapi yang paling parah bisa menimbulkan kematian pasien. Nah, ini tadi yang saya bilang ada mayor, minor, dan juga ada auto kontrol ya. Kalau mayor ini yang utama, yaitu mereaksikan serum pasien dengan sel darah merah donor. Ya, sel darah merahnya dari donor kalau mayor. Ya, ini untuk mengetahui ya apakah antibodi dalam serum pasien ini nanti gimana reaksinya terhadap sel darah merah donor. Kemudian kalau minor, jadi yang mayor ini bagian yang paling penting ya. Kemudian yang minor, sebenarnya ini bagian yang kurang penting. Cuma untuk nanti interpretasi hasilnya tetap kalau misalnya minornya positif, tetap nggak bisa dikeluarkan darahnya. Ya. Kalau yang minor ini mereaksikan serum donor dengan sel pasien. Ya. Ini nanti untuk mengetahui antibodi dalam serum donor itu gimana terhadap sel darah merah pasiennya. Kenapa kok dianggap kurang begitu penting ya? Karena nanti itu antibodi atau serum donor itu nanti akan mengalami pengenceran dalam tubuh pasien sebenarnya. Itu. Kemudian kalau autokontrol ini dia mereaksikan sel darah merah pasien dengan serumnya sendiri. Jadi direaksikan sendiri sel darah merah pasien dengan serumnya sendiri untuk mengetahui adanya dia ada nggak autoantibodi atau autoimunnya. Jangan-jangan tuh kalau di plasma biasanya reaktif terus ya, ada aglutinasi terus ya. Jangan-jangan dia bereaksi nih dengan serumnya sendiri pun dia bereaksi. Ya. Gitu. Itu pentingnya autokontrol. Oke, nah ini ada dua metode yang konvensional. Ini pakai yang metode tabung, nanti ada 3 fase, dan juga ada yang pakai gel test. Ya. Yang pertama kita bahas nanti yang konvensional. Nah, kalau yang konvensional ini kan ada 3 fase dan medium yang berbeda. Ya. Kalian harus tahu kenapa kok ada 3 fase dan medium yang berbeda ini kenapa? Ya. Jadi karena antibodi pada golongan darah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kemarin masih ingat di permukaan sel darah merah itu ada apa aja? Banyak yang antigennya ya, sama. Jadi antibodi dari golongan darah nanti juga berbeda-beda karakteristiknya. Jadi harus diamati pada fase dan medium yang berbeda. Misalnya ini ya, fase 1 itu di suhu kamar, suhu 20 sampai 25. Dan juga pada medium salin itu gunanya untuk mendeteksi antibodi komplit yang bersifat IgM atau cold antibody. Jadi ditaruh di suhu kamar. Ya. Nanti yang bisa bereaksi ini biasanya. Nanti M, P, Lu. Kemudian kalau fase 2, dia diinkubasi di 37 derajat Celcius ya, dalam medium bovin albumin. Ya. Pada fase ini nanti kalau ada antibodi incomplete, kalau yang fase 1 kan untuk mendeteksi yang komplit. Ya. Kalau yang fase 2 itu yang incomplete nanti sel darah merahnya nanti akan berikatan kalau ada yang incomplete. Di sini juga antibodi sistem resus juga
bereaksi. Ya, kalau di sini kan nanti nggak bereaksi di fase 1. Nah, nanti yang reaktif bereaksi di fase kedua dalam medium albumin. Nah, nanti di fase 3-nya itu disebut fase anti-globulin test. Ya, jadi kan di fase 2 tadi antibodi yang incomplet sudah mengikat sedara merah ya, sudah berikatan. Nah, nanti di fase 3 kalau misalnya ada incomplet itu dengan adanya ditambahkan antiglobulin, nah nanti dia akan berakutinasi. Ya. Ditambahkan reagennya itu namanya cum serum. Nah, nanti ini yang bereaksi ada anti-cal, Davi, kit, nanti bereaksi di sini kalau misalnya ada. Gitu. Jadi tiap-tiap fase ini, jadi kan kemarin karena ada antigen banyak ya, ada cal, Davi, lu di pinggiran eritrosit, ya. Jadi harus diperiksa semuanya. Ya. Diperiksa semuanya, baik mayor, minor, nanti diperiksa di fase 1, fase 2, fase 3 ya, yang perlu diingat-ingat nih. Fase 1 suhu kamar, ya. Fase 2 fase inkubasi di 37 derajat Celcius. Ya. Kemudian di fase 3 fase antiglobulin ini ditambahkan cum serum. Nah, ada yang tahu ditambahkan bovin albumin ini fungsinya untuk apa? Kemarin sudah baca nggak? Masih ingat nggak? Ayo, ada yang tahu? Yang di fase 2 kan ditambahkan medium bovin albumin, ya. Untuk apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ini jangan pada tidur semua nih. Pagi-pagi nih dari kuliahnya. Pada sambil kerja semua. Gimana ini? Iya, Bu. Iya. Oke. Ini nanti dibuka lagi ya, apa namanya PPT-nya. Oke, kemudian ini gambarannya ya. Jadi di fase suhu kamar ini yang nanti bereaksi. Itu. Jadi satu sama lain harus dilakukan biar untuk mendeteksi semuanya. Nah, kemudian ini yang belum ada kemarin. Jadi menurut urgensinya ya, permintaan darah itu nanti dibagi 3 crossmed, 3 macam. Ada crossmed rutin, crossmed emergency, dan crossmed persiapan operasi. Nanti saya tambahkan di sini juga. Kalau crossmed rutin, nah ini kalau crossmed rutin yang sering dilakukan ya. Ini tujuannya untuk menentukan cocok tidaknya darah donor dengan darah penerima sebelum transfusi darah. Prinsipnya, sel donor dicampur ya, dengan serum penerima, dan juga sel penerima ini dicampur dengan sel donor. Jadi ada mayor, ada minor ya. Dalam bovin albumin 20%. Kemudian kalau terjadi akutinasi atau hemolisis berarti darah tidak cocok. Gitu. Nanti kalian yang kalian itu nanti butuh sampel darah pasien dan juga sampel darah donor ya. Masing-masing nanti dipisahkan ya, dibuat plasmanya dan juga dibuat suspensi sel darah donornya. Kalau misalnya di PMI ya, ambilnya itu biasanya dari ini apa namanya kan ada selang-selang sisa-sisa ini ya. Nah, biasanya tuh nggak diambil dari ini yang bagian crossmatnya, ambil dari ini selang-selangnya yang kecil-kecil ini. Ini kan ada darahnya, jadi juga ada yang pisahan plasmanya ya, ambilnya dari sini. Gitu. Kemudian kalau reagennya ada NaCl 0,85, ada bovin, albumin 22%. Ya. Kemudian ada cum serum, tadi untuk fase ketiga. Gitu. Nah, yang alat yang dibutuhkan kalian pakai tabung serologi, jangan pakai tabung reaksi ya. Kemudian pipet tetes, kemudian ada centrifuge, ada water bath, ya, ada mikroskop, dan juga ada object glass. Ya. Nah, tadi yang bovin albumin di fase kedua ya, itu fungsinya untuk menurunkan zeta potensial. Apa itu zeta potensial? Jadi zeta potensialnya adalah muatan negatif pada permukaan eritrosit yang menyebabkan terjadinya gaya tolak-menolak eritrosit. Gitu. Jadi
di sekeliling elektrosit itu nanti sebenarnya ada zeta potensial nih, ada gaya tolak menolaknya, ini ada elektron-elektronnya ya. Nah kalau kayak gini kan nanti bisa dia nggak aglutinasi ya, misalnya dia antibodi tapi gara-gara ada zeta potensial dia nggak aglutinasi. Makanya ditambahkan bufin albumin untuk menurunkan ini zeta potensialnya ini. Jadi pengaruhnya ini nggak ada. Jadi misalnya ada antibodi, ya nanti dia bisa berdekatan gitu. Nah, prosedur kerjanya ini untuk fase 1 ya di suhu kamar. Jadi pertama kalian siapkan dulu tabungnya 3, satu untuk mayor, minor, dan juga untuk auto control. Nah, masing-masing ini nanti dimasukkan nih. Tadi seperti tadi kalau mayor kan serum pasien dan donor ya. Nah, kalau serum itu 2 tetes, kalau donor itu 1 tetes. Ditambahkan masing-masing bufin albumin. Nah, kemudian setelah masing-masing ini dimasukkan ke dalam tabung, kalian homogenkan dulu, kemudian disentrifuse. Centrifuse-nya sebentar, cuman kalau misalnya pakai 3000 ppm itu 15 detik. Kemudian dibaca, dihomogenkan dulu, terus dibaca. Adanya hemolisis atau aglutinasi ya. Kalau misalnya ada aglutinasi ya berhenti, berarti ya diteruskan ke proses selanjutnya. Darahnya berarti nggak cocok ya. Kalau misalnya negatif, ya, berarti boleh diteruskan ke fase 2. Nah, kalau fase 2, fase 37 derajat Celcius. Ini tinggal kalian inkubasi di water bath selama 15 menit. Ya, kemudian setelah diinkubasi, kalian centrifuge, kemudian kalian baca reaksinya. Sama kalau misalnya ada aglutinasi atau hemolisis, berarti dia nggak cocok, nggak boleh lanjut ke fase berikutnya. Sedangkan kalau misalnya dia negatif, berarti bisa kalian teruskan ke fase 3. Nah, kemudian ke fase 3, ini fase anti-immunoglobulin ya. Nanti itu dicuci dulu, kalian harus dicuci dulu. Jadi ditambahkan NaCl fisiologis, ya 3/4 tabung, kalian centrifuge, kemudian dibuang supernatannya, dicuci kayak gitu 3 kali. Nah, kemudian cucian terakhirnya itu, kalian ambil yang pekatnya bagian bawahnya itu, kalian tambahkan 2 tetes kum serum. Ya. Ditambah kum serum, dihomogenkan, kemudian disentrifuge. Nah, kemudian yang terakhir ini reaksinya kalian nanti ambil 1 tetes, ya, dibaca secara mikroskopik juga. Selain kalian amati menggunakan mata, kalian ambil 1 tetes, ditaruh di objek glass. Nanti kalian diamati di dalam mikroskop. Ya. Nanti interpretasi hasilnya itu ada kompatibel dan inkompatibel ya. Kalau kompatibel berarti baik mayor, minor semuanya negatif dari reaksi. Ya, kalau inkompatibel ada salah satu yang bereaksi maupun di mayor minor itu darah nggak bisa keluar. Gitu. Kalau ini gambarannya ya, kalau misalnya negatif itu kelihatan ya. Kalau positif nanti gambarnya dia beraglutinasi. Sedangkan kalau hemolisis biasanya nanti kalau mengamati pakai bantuan itu. Belakangnya diberikan background hitam biar bisa kalian lihat. Kalau enggak di tulisan, kalau hemolisis berarti itu ya dia bening. Tulisannya kelihatan. Nah, kemudian kan tadi kan yang fase 3 harus dicek di bawah mikroskop ya. Nanti ini di bawah mikroskop seperti ini gambarannya. Kalau misalnya negatif, dia satu-satu selnya. Ya, kalau misalnya positif, jadi dia beragregasi satu sama lain. Informasi redoxnya. Itu. Nah, itu untuk yang rutin. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya crossmat emergency. Nah, crossmat emergency ini untuk keadaan darurat. Jadi kalau misalnya keadaan darurat itu yang membutuhkan hasil cepat ya. Jadi nanti kalian prinsipnya sama, cuman dipercepat ini. Jadi kalian nanti langsung menyiapkan 4 macam tabung, 4 tabung. Nanti ditulis sini ya, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4. Gitu. Atau 2 itu untuk mayor, 3, 4 untuk minor. Nanti kalian isi sesuai yang ada di sini. Kemudian untuk tabung 2 dan 4 ini, kalian langsung putar di centrifuge selama 1 menit. Gitu.
Nah, kemudian untuk tabung 1 dan 3 ini langsung masuk ke fase 2. Gitu, langsung masuk ke fase 2. Yang tabung 1 dan 3 ini langsung masuk ke fase 2. Nah, yang 2 dan 4 ini kan kalian tadi centrifuge ya. Kalian langsung lihat tuh hasilnya. Cocok atau enggak. Kalau misalnya dia cocok, ya, negatif nggak ada reaksi, darahnya itu langsung kalian boleh kirim ke rumah sakit. Gitu. Langsung boleh ke rumah sakit. Cuman kalau misalnya tadi hasilnya positif, berarti nggak boleh ya. Nah, kalau misalnya yang tadi negatif, darah langsung bisa dikirim ke rumah sakit. Gitu. Nah, kemudian tabung 1 dan 3 tapi tetap diteruskan. Jadi selama darah perjalanan ke rumah sakit, kalian meneruskan tabung 1 dan 3 yang tadi kalian sudah langsung inkubasi, ya. Kemudian langsung disentrifuse. Kalau hasilnya negatif, nanti dilanjutkan ke fase 3, yaitu dicuci ya selnya, ya, kemudian ditambahkan kum serum, kemudian dibaca. Namun kalau misalnya ternyata di tengah jalan, ternyata tuh fase 2 atau fase 3-nya itu ada yang positif. Nah, kalau begitu segera dihubungi rumah sakitnya. Terus diberitahukan kalau darahnya itu ternyata tidak bisa dipakai, nggak cocok gitu. Jadi kalau dalam crossmat emergency ya, darah itu sudah boleh dikirimkan ke rumah sakit ya kalau dalam fase 1 itu negatif. Gitu. Tapi harus tetap dilanjutkan ya penyelesaian fase 2 dan 3-nya dilanjutkan selama proses perjalanan darah itu ke rumah sakit gitu. Nah, selanjutnya ada proses persiapan operasi. Kalau proses persiapan operasi ini anggapannya tidak urgent. Jadi ini dilakukan apabila ada permintaan darah sampai 2 sampai 3 kali ya baru diajukan sebelum operasi dijalankan. Soalnya kalau untuk persiapan operasi ini biasanya itu cuma untuk jaga-jaga. Kebanyakan itu di jurnal yang saya baca. Jadi kebanyakan itu darahnya nggak kepakai. Itu kan cuma untuk estimasi terburuk ya. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, nah, biasanya itu seringnya nggak kepakai. Gitu. Nah kalau ini kalian cukup siapkan 2 macam tabung ya, mayor dan minor. Nah, nanti dimasukkan masing-masing seperti biasa kalau yang mayor darahnya sel darah merah donor dan juga serumnya penderita ya. Minor kebalikannya. Dan kemudian tabungnya itu dimungkinkan nanti diinkubasi di suhu kamar 60 menit. Kemudian dibaca ya hemolisis atau enggak. Kemudian dilanjutkan fase 2 diinkubasi 37 derajat Celcius sama selama 1 jam ya 60 menit. Nah, kemudian dibaca reaksinya juga. Kemudian di fase 3 dicuci, kemudian ditambah kum serum ya. Kemudian sama diamati. Secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, ini keputusan transfusi ini seringkali didasarkan pada penilaian subjektif. Ya. Jadi biasanya seringkali nggak digunakan darahnya. Jadi memang untuk persiapan operasi ini nggak pihak dari PMI biasanya nggak buru-buru. Nah, jadi kesimpulannya dari yang crossmat ini ya, ini pemeriksaannya untuk menentukan cocok tidaknya darah donor dengan darah penerima ya, untuk persiapan transfusi darah. Nanti ada 3 komponen yaitu mayor, minor, dan auto control. Ya. Kemudian untuk yang metode tabung itu dilakukan di 3 fase dan medium yang berbeda. Kenapa? Nah, karena tadi antibodi dalam sel darah merah itu berbeda-beda karakteristiknya. Oleh sebab itu harus dilakukan sesuai karakteristik mereka. Kemudian menurut urgensinya, tadi crossmat menjadi 3 ya, rutin, emergensi, dan persiapan operasi. Kemudian darah boleh keluar crossmat, itu artinya crossmat hasilnya kompatibel di semua fase ya, baik dan juga semua komponen, jadi mayor, minor, dan auto control semuanya kompatibel. Itu. Oke, itu untuk yang crossmat yang kemarin saya berikan di IFIKES, tapi ada tambahan sedikit. Nah, sekarang saya berikan materi yang baru.
Nah, nah ini ya. Yang baru selanjutnya yaitu CrossMath Dianet Gel. Nah, Dianet Gel ini dia metode yang paling baru untuk CrossMath. Jadi kita ulang kembali ya CrossMath tadi untuk mencocokkan sistem golongan darah pasien dan donor ya. Jadi bisa mengetahui darah donor apakah bisa hidup ya di dalam tubuh pasien. Gitu. Nah, kemudian evolusi dari teknologi pemeriksaan yang ada di CrossMath itu ya. Tadinya kan awalnya zaman dulu cuman kita cek golongan darah ya. Kalau darahnya sama ya udah langsung ditransfusikan. Jadi awal-awal seperti itu. Nah itu nanti ternyata banyak menimbulkan kerugian. Jadi masih ada beberapa yang mengalami reaksi transfusi. Gitu. Nah kemudian setelah itu baru ditemukan sistem CrossMath ya menggunakan tapi tabung konvensional ini. Tabung konvensional ini. Nah, kemudian selanjutnya yang terbaru ini kita kemudian menggunakan metode gel. Seperti ini ya. Sudah pernah lihat belum? Ini gelnya, gel tesnya. Kayak gini sudah pernah lihat? Mungkin di tempat kerja kalian ada yang menggunakan? Belum, Bu. Belum. Belum. Oke. Di laboratorium sini sudah ada. Kita sudah punya inkubator dan juga sudah punya sentrifugenya. Nanti kalau misalnya waktunya offline, kalian bisa praktikum di sini. Nah, dari metode tabung tadi ya, ternyata dari prosesnya tadi, kita bisa menganalisa nih, kalau tadi itu metode tabung itu banyak kekurangannya ya, diantaranya ini, waktunya lama, kemudian hasilnya subjektif ya, karena kita kan pakai pengamatan mata kita sendiri ya, kadang-kadang orang satu orang dengan orang yang lain beda. Kemudian kadang kalau misalnya pencuciannya kurang sempurna, itu bisa menyebabkan hasilnya itu negatif palsu. Kemudian perlu mikroskop, jadi perlu dicek-cek lagi. Ya, kemudian hasilnya itu tidak dapat didokumentasikan secara visual. Gitu. Jadi karena adanya kekurangan-kekurangan ini, kemudian diciptakanlah metode gel, ya, yang merupakan tahapan yang lebih terstandarisasi, sederhana, cepat, dan juga memberikan hasil yang objektif. Gitu. Nah, jadi metode gel pertama kali ini digunakan oleh ini, Laquiere ini, pada Regional Blood Transfusion of Center of Lyon. Nah, jadi tahun 1984 pertama kali ditemukan, kemudian 85 itu diregistrasi patennya, dan kemudian 87 diuji coba lapangan, dan di 88 kemudian dibuat kitnya pertama oleh Dianet. Jadi yang paling bagus memang kenapa namanya Dianet Gel, karena yang pertama itu kitnya namanya Dianet di Switzerland ini. Nah, jadi kalau dia ini reaksi aglutinasinya itu tidak dalam fase cair ya, seperti di CrossMath tabung, ya, tapi dalam gel, di mana terdapat mikrotube khusus. Jadi seperti ini. Jadi nanti aglutinasinya itu di dalam sini. Ini kan satu card ini ada 6 ini ya, 6 tabung ini ya. Nah, biasanya ini untuk berarti bisa buat 2 pasien gitu. Nanti tabung satu untuk mayor, ini sebelahnya minornya atau kontrol pasien satu. Biasanya seperti itu. Nah, prinsipnya ini cukup berbeda dengan metode tabung. Jadi metode gel test ini menggunakan Sepadek gel, namanya tersusun seperti ini ya. Sepadek gel untuk menahan
aglutinasi eritrosit dan dalam suatu medium semi solid. Jadi itu di dalam tabung-tabung tadi isinya itu ada sepadan gel, butiran-butiran seperti itu kalau itu besar. Nah, jadi kalau misalnya ada aglutinasi, reaksikan ya. Jadi aglutinasi nanti yang berukuran besar, nanti kan akan berada pada permukaan gel, jadi dia akan tertahan, nggak bisa ke bawah. Ya. Gitu. Sedangkan kalau aglutinasi yang kecil, nanti bisa dia masuk ke perangkap di dalam gel-gelnya ini. Sedangkan sel yang nggak beraglutinasi, nanti bisa melalui celah-celah gel-gelnya ini, nanti akan mengendap di dasar tabung. Bukan tabung ya, mikrotop gelnya tadi. Jadi metode gel ini menggunakan 35 UL partikel dextran akrilamid. Dia ada pengawetnya juga sodium azide dalam mikrotubnya yang tadi kecil-kecil tadi. Jadi dengan metode ini aglutinasi eritrosit itu lebih mudah diamati daripada metode tabung. Ya, sel-sel yang enggak aglutinasi bisa langsung ke dasar tabung. Sedangkan yang teraglutinasi akan tertangkap. Ya, seperti ini. Ya. Jadi tujuannya untuk menentukan cocok tidaknya donor darah dengan darah penerimaan, sama ya tujuannya. Prinsipnya, adanya antigen dan antibodi nanti disentrifugasi secara terkontrol pada mikrotube yang mengandung tadi gel dextran akrilamid dan kum serum. Nanti akan terbentuk aglutinasi. Nah, jadi seperti ini nanti, gambarnya seperti ini nanti dimasukkan kan eritrosit dan plasma pasiennya ke sini ya. Nanti diinkubasi dan sentrifuge, ada khusus sentrifusnya. Jadi ini tersusun atas gel-gel matriks gelnya di sini. Nah, jadi setelah disentrifus nanti bisa kemungkinannya bisa ini kalau positif karena terjadi aglutinasi ya. Jadi sel-selnya itu nggak bisa ke bawah, nggak bisa melewati butiran-butiran gelnya ini. Jadi dia di sini nanti ada gambaran aglutinat di sini di permukaan. Kalau positif berarti aglutinat terperangkap dalam gel ya. Nanti juga menunjukkan berapa derajat tingkat aglutinasinya nanti. Ada positif 1 sampai positif 5. Kemudian kalau negatif ya, berarti nggak ada aglutinasi. Ya, jadi sel darah merah itu bisa langsung melewati gel. Ya, karena nggak ada aglutinasi berarti dia bisa langsung lolos nih dari butiran-butiran gelnya ke bawah mikroskop. Ke bawah mikrotub. Seperti ini. Kalau ini positif, kalau yang ini negatif. Jadi kalau dia di bawah itu negatif. Berarti kan nggak ada aglutinasi. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan nanti sama, butuh darah dan darah pasien, darah donor ya masing-masing nanti dibuat plasma dan suspensi. Bedanya kalau yang ini suspensi selnya nanti 1%. Kalau yang tadi kan suspensi selnya 5%. Kalau yang ini 1%. Nah, kemudian yang dibutuhkan ini sentrifuge khusus ya, ruang-ruangan sentrifuge buat card-nya tadi. Kemudian ada inkubator juga khusus ya. Kemudian butuh yellow tip, tabung reaksi ya. Ini rak-nya. Kemudian ada ID dispenser di buat diluennya. Kemudian micropipette dan juga ini card-nya. Nah, card-nya ini dia tempat ya atau media terjadinya reaksi antigen dan antibodi secara in vitro ya. Isinya itu adalah anti-human globulin. Gitu. Tersusun dari beberapa gel matriks ya, butiran-butiran gel dalam ukuran mikron. Material gelnya disebut sepadek. Kemudian yang tadi dalam ini diluen, ada diluen. Jadi diluennya ini fungsinya salah satunya untuk tadi menekan zeta potensial ya yang ada di sel darah merah sehingga reaksi bisa optimal. Ya. Masih diingat tadi kalau zeta potensial adalah muatan negatif ya yang ada di permukaan eritrosit yang menyebabkan gaya tolak menolak eritrosit. Ini bagiannya. Nah, ini kalau prosedurnya, jadi nanti kalau membuat suspensinya itu 1% tadi, itu cuma butuh darah nanti ditambahkan diluennya. Jadi kita nggak perlu membuat sendiri, langsung ditambah diluennya. Kemudian nanti ditambahkan masing-masing cardnya yang ditambahkan ini.
suspensi sel donor darah butuhnya cuma sedikit, ya. Sel donornya cuma 50 UL, sedangkan serumnya cuma 25 UL, jadi lebih sedikit yang dibutuhkan, ya. Kemudian dimasukkan ke inkubator, diinkubasi, kemudian dipindahkan ke sentrifuge, kemudian tinggal dibaca reaksinya. Nanti ada videonya yang lebih mudah kalian lihat. Jadi ini pertama kalau memasukkan seperti ini, ya, suspensi selnya dimasukkan. Posisinya miring, ya, kalau memasukkan sel, posisinya miring sehingga dia bisa turun lewat dinding mikrotubnya itu ke bawah. Gitu. Nah, kemudian kalau masukkan serumnya, nanti kan itu sudah diisi semua nih sama suspensi sel dulu, ya. Kemudian baru ditambahkan serum. Nah, kalau menambahkan serum, posisinya tegak. Ya. Jadi memang dia nanti di sini. Nggak, kalian nanti nggak usah berusaha turun tuh nggak. Jadi memang nanti di sini. Nah, kemudian itu ya sudah diisi. Ini diinkubasi dulu. Kemudian ini di sentrifuge. Sentrifuge-nya ini ada tempat-tempatnya seperti ini masing-masing, ya. Ini biasanya ini di PMI karena harganya mahal. Ya, tapi kita di Unmus alhamdulillah sudah ada. Jadi kalian bisa praktikum nanti. Tuh. Ini bisa kalian lihat dulu, ya. Jalan nggak videonya, Mas, Mbak? Jalan, Bu. Oke, dilihat dulu, Jalan, ya. Bu.
Ya, itu tadi tutorial crossmatnya ya gimana? Menurut kalian sama crossmat tabung lebih gampang mana? Gampang mana, tabung atau crossmat gel? Gel. Crossmat gel. Yang gel ya, dia gampang. Kemudian hasilnya ini, cardnya ini itu bisa disimpan sampai bertahun-tahun dan hasilnya nggak berubah. Jadi kalau misalnya dia negatif ya nanti sama penyimpanan juga dia negatif terus gitu. Jadi makanya tadi yang disebut tidak bisa divisualisasi itu ya. Kalau tadi aglutinasi kan ya dibuang ya kalau pakai tabung ya. Kalau sedangkan yang gel ini dia tetap bisa kalian simpan. Misalnya di PNI itu dia disimpan semuanya ini. Itu nah tadi di video sudah dijelaskan ya cara pembacaan reaksinya gimana gitu. Nah, ini tadi hampir sama ya. Kalau yang di bawah, itu berarti kan dia nggak ada aglutinasi. Jadi sel-sel darah merah itu bisa melewati pori-pori dari gelnya sehingga dia turun ya, turun. Berarti dia negatif, itu kompatibel ini yang ini. Yang sisi kanan ini yang punya Nyonya Umi ya. Sedangkan yang punya Bapak Senen ini ya, tadi kan ada derajat kekuatan aglutinasi ya. Jadi dia kalau ada aglutinasi, semakin besar aglutinasinya, dia tertinggalnya semakin di atas ya. Nanti bisa aglutinasinya lebih kecil-kecil atau lebih sedang ya. Nanti pengaruh dia positif 1 atau positif 2 atau positif 3. Nah, kalau yang di sini dia masih positif 2 ya karena dia ada gambaran kecil di bagian bawah gitu. Sedangkan kalau positif positif 3 itu dia ini apa namanya? Nah, ini positif 2 ya bisa ya. Kalau dari sini dia sebenarnya positif 2 ya. Ini dia sampai tengah ini. Ini positif 2 aman. Kemudian jadi kekuatan reaksi seperti ini ya. Sebenarnya ada satu lagi. Satu lagi itu namanya mixed field reaction. Jadi dia di mana lapisan aglutinasi eritrosit di bawah ada, di atas juga ada. Nih. Di bawah ada, di atas juga ada. Kalau ada kayak gitu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan kalau kayak gini. Misalnya pemeriksaannya diulangi. Gitu. Jadi ini yang negatif ya yang di bawah. Kemudian ini yang positif 1. Positif 1 itu jadi ada aglutinasi eritrosit mendominasi di bawah dan setengah kolom gel. Gitu. Kalau positif 2 dia aglutinasinya itu terpencar di sepanjang kolom gel gitu. Terpencar di sepanjang kolom gel. Jadi ada distribusinya sampai tengah-tengah sini dia agak ke atas tuh ada semua. Dengan kalau yang ketiga dia aglutinasinya kan berarti bisa besar ya. Nah dia sudah mendominasi di kolom bagian atas nih, bagian atas. Sedangkan yang kalau 4 itu dia benar-benar aglutinasinya berarti dia besar sekali ya. Jadi dia benar-benar di atas permukaan
kolom gelnya tebal banget gitu. Jadi dia benar-benar nggak bisa masuk ke dalam pori-pori gelnya. Seperti itu. Jadi kalau yang mixed field reaction, ini dia ada lapisan atas dan di bawahnya itu ada endapannya. Nah, interpretasinya ya, kalau misalnya negatif semua, kayak tadi yang ini ya, apa namanya, Umi ini negatif semua, berarti dia darahnya kompatibel, darah boleh dikeluarkan. Sedangkan kalau misalnya ada salah satu di mayor atau ada di minor yang positif, ya darahnya nggak boleh keluar. Jadi darah donor harus diganti. Sedangkan kalau misalnya minornya dan autokontrolnya itu positif, ya bila darah boleh dikeluarkan. Kalau minornya itu lebih kecil atau sama dengan autokontrol. Jadi kalau misalnya minornya, soalnya kan ternyata dia positifnya kemungkinan besar dari ini ya, dari darahnya dia sendiri ya. Kalau misalnya minornya lebih kecil dari autokontrolnya itu, darahnya tuh boleh dikeluarkan. Kalau misalnya positif semua, baik di autokontrol, minor, dan juga mayor, ya, nah itu harus ada pemeriksaan lanjutan, yaitu direct test. Nah, seperti itu interpretasi hasilnya ya. Kemudian dari diskusi kita ini bisa disimpulkan ya kalau beberapa metode gel ini punya beberapa kelebihan ya. Yaitu yang pertama standar semuanya tuh terukur. Jadi semuanya pakai micropipette ya, ukuran gelnya juga tepat, ya pakai sentrifugenya juga khusus, sudah diatur dari sananya ya. Kemudian dia lebih sederhana, lebih mudah dan cepat. Membutuhkan sampelnya juga lebih sedikit ya. Hasil reaksinya itu stabil, bisa disimpan, bahkan bisa difoto, bisa di-scan. Jadi kalian bisa dokumentasinya lebih enak gitu. Kemudian tanpa pencucian sel, karena tadi kan buat nggak ada fase-fase 3 ya, nggak ada dicuci selnya. Pembacaan reaksinya juga cepat, cuman pakai mata aja. Kemudian aman, lebih aman, dan juga resiko kontaminasi itu kurang. Ya. Sedangkan kekurangannya dari gel test ini, demand cost-nya lebih tinggi. Jadi harga inkubator, dispenser, dan pipetornya itu satu paket tuh bisa sampai kemarin tuh sampai 150 sampai 200 juta ya harganya itu. Jadi kemudian reagennya juga biasanya include ya, kita harus pesen karena closed system. Jadi kalau misalnya pakai alat itu ya harus pakai dari kumtesnya, card-nya, dan juga listnya itu pakai dari merek itu juga. Jadi nggak begitu fleksibel. Oke, dari yang diamond gel ini boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau videonya lagi. Ya. Semoga kalian nanti bisa mencoba ya, karena ini kan belum belum pernah ya kalian. Kalau di SMK yang tabung sudah pernah mengerjakan. Kalau yang SMK tabung sudah pernah mengerjakan sendiri-sendiri. Ya. Jadi nanti semoga bisa mencoba ini yang Gel biar kalian bisa tahu gimana mengerjakannya. Ya. Kemudian saya mau bertanya. ya boleh. Ya Pak Mbak Almera ya. Ya, maksudnya ganti darah donor itu ganti orang dengan golongan darah yang sama. Iya. Jadi kalau misalnya kita crossmatch ini kan pasti mencari donor darahnya sama terus Mbak. Dicari yang sama, tapi nanti harus ganti orang. Biasanya tuh kalau misalnya kita kan pertama biasanya minta ke PMI dikasih dari orang lain ya. Kalau misalnya sampai kejadian ada yang positif ini, biasanya ganti donor itu kita minta dari keluarganya gitu. Biar darahnya pasti sesuai. Itu biasanya yang kedua. Kan takutnya kan kalau ganti darah lagi nanti hasilnya tetap Nanti ganti darah donor iya. gitu terus kan. Oh ya. Makanya Kalau tuh tahu pastinya darahnya itu cocok itu loh. Kan kasihan mm-mm. juga meh Iya ganti-ganti benar, terus. benar. Makanya biasanya yang kedua langsung dicari dari kerabatnya, saudaranya. Kalau enggak keluarganya terdekat biar hasilnya
kemungkinan besar kalau keluarganya pasti cocok sih, cocok. Selama dia golongan darahnya sama ya. Oh ya, kalian nanti, saya kan sudah memberikan kuis ya, tapi belum saya buka nih. Nanti mau sampai jam berapa dibukanya? Nah, kalian biasanya ada kuliah lagi ya? Langsung ya? Nanti ya sama Bu Fitri ya? Iya, Bu. Oke. Sampai Sabtu ya? Gimana? Iya. Sampai Sabtu ya? Saya buka sampai Sabtu ya? Ini kalian cukup, kemarin kuis-kuis kemarin tuh kalian bisa lihat nilainya nggak tuh? Bisa. Bisa. Kalian mau ada UAS nggak? Kalau misalnya udah puas dengan, misalnya udah puas sama nilai kalian itu ya, apa nanti saya pakai nilai itu, kan ada beberapa kuis ya, jadi saya rata-rata nanti saya tambahkan nilai UTS-nya kemarin juga. Saya ambil dari itu. Kalau misalnya ada yang ingin UAS lagi, siapa tahu kemarin nilainya jelek atau gimana, minta kasih. Ya, gimana setelah kalian mau ada UAS lagi nggak? Atau cukup dari ini? Oh, nanti mungkin ditanya dulu sama teman-teman, Bu. Teman-teman ya, nanti Iya. diskusikan ya. Kalau misalnya mau ada UAS, nanti saya berikan UAS. Iya. Tapi UASnya nanti materi dari semuanya, dari awal sampai akhir ini. Gitu. Iya. Bu, mau bertanya, Bu. Nah, Kalau pemeriksaan yang sel darah merah di donor direaksikan dengan plasma pasien itu, dia termasuk ke mayor minor cross-match atau autokontrol ya, Bu ya? kalau apa tadi, sel darah apa? Sel darah merah donor direaksikan dengan plasma pasien. Sel darah merah donor Direaksikan dengan plasma pasien. Itu mayor masuknya. Oh, mayor yang cross-match ya, Bu ya? Terima kasih, Bu. Iya. Jangan tangkap lagi. Biasanya Izin nanti bertanya. kalau, iya, siapa tuh? Mbak Lutfi. Bukan. Oh, siapa? Nganu. Ida, Bu. Ida. Iya, Ida. Gimana? Kalau pertanyaan ada dua, Bu. Yang pertama itu kalau misalnya tadi mayornya positif, minornya positif, terus kontrolnya positif kan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tadi kan Ibu menyampaikan DCT. Lah, DCT-nya positif. Terus kemungkinan solusi lain cari donor keluarga inti. Iya, Bu. Kalau Nah, positif, ketika kalau ternyata positif, tapi itu biasanya terus DCT, itu soalnya DCT itu biasanya kan dilakukan untuk mengetahui ya dia tuh positifnya itu karena darah dia sendiri atau memang karena nggak cocok gitu. Biasanya kalau misalnya di DCT tetap positif, ya kita pakai darah keluarganya. Walaupun itu positif, tapi biasanya tetap diberikan karena biasanya karena dia tuh positif karena autoantibodinya. Jadi bukan karena darah donornya gitu. Jadi amannya biasanya diambil dari keluarganya. Walaupun dia hasilnya positif ya cross-match-nya. donor keluarga. Terus itu ketika dimasukkan transfusi dalam bentuk apa, Bu ya? Terus apakah ada retransfusi diberikan apa ke pasiennya gitu? Tergantung dia butuhnya apa. Biasanya langsung diberikan, misalnya dia butuhnya plasma, langsung diberikan plasma aja. Kalau misalnya memang butuhnya PRC, nanti cuma diberikan PRC. Kalau untuk retransfusinya nggak ada. Dilakukan seperti biasa sih. Sama kayak yang kemarin. Berarti gimana? Kalau misalnya seandainya itu tetap positif hasilnya tapi donor keluarga inti diberikan WB boleh, Bu? Harus PRC? Nggak hanya PRC sih, tergantung dia
tergantung komponen yang dia butuhkan. Tapi biasanya nggak whole blood, langsung ke komponennya. Kan biasanya kan kalau donor bisa diberikan whole blood, diberikan semua. Tapi ada juga udah langsung ke komponen-komponen ya. Misalnya kan dia butuh trombositnya yang turun, nanti cuman kita berikan plasma rich trombosit gitu. Kalau misalnya dia butuh HB-nya naik, berarti kita cuma ngasih PRC, packed red cell top gitu. Jadi untuk mengurangi komponen-komponen lain kalau misalnya ada reaksi gitu loh. Jadi diberikan benar-benar komponen yang sudah dia butuhkan apa tergantung dia sakitnya gimana butuhnya gitu. Tapi kalau di tempat saya itu Bu apa namanya dari laboratorium merekomendasikan darah WB keluar ketika hasil mayornya positif. Jadi tetap harus diberikan WB, diberikan WB. Kalau misalnya menaik, tapi kan misalnya apa namanya ada kadang-kadang yang pasien perdarahan kan dokternya WB. Cuma di crossmatch-nya hasilnya tadi seperti itu. Kan rekomendasi dari laboratorium untuk mengeluarkan WB, dikeluarkannya PR. Itu memang harus PRC, Bu. Sebenarnya balik lagi sama kebutuhannya sih, Mas. Bu, butuhnya apa gitu. Kalau misalnya, soalnya kalau kayak gitu nganu ya, tergantung dokternya juga ya pengennya apa. Soalnya dari bank darah, jadi di BDRS-nya ya. BDRS sih, iya. Soalnya biasanya lebih manut sama dokternya sih. Kalau biasanya, kecuali kalau PMI ya. Kalau PMI, soalnya kan dulu saya pernahnya di PMI. Kalau di PMI biasanya langsung ditanya komponen yang dibutuhkan apa itunya. Jadi langsung dibutuhkan komponen bagusnya, langsung komponen yang dibutuhkan. Jadi buat mengurangi kalau misalnya ada reaksi-reaksi lain tuh nggak terjadi reaksi-reaksi transfusi yang lain. Karena sebenarnya kan semakin banyak komponen-komponen asing yang dimasukkan kan semakin banyak kemungkinan terjadi reaksi transfusi kan. Itu. Iya, Bu. Kamu di BDRS jadi? Enggak di laboratorium PK tapi jadi satu ya sama BDRS-nya ya. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi emang sering banget kalau di PMI itu banyak kasus. Dulu pernah tuh dokternya Karyadi datang ke PMI minta dipisahkan komponennya. Saya nggak tahu sih kalau di BDRS rumah sakit bisa memisahkan komponen atau enggak. Di BDRS saya nggak tahu ya, di BDRS rumah sakit tadi bisa memisahkan komponen atau enggak, atau adanya whole blood aja, WB aja. Adanya WB. Nanti kalau saya biasa kita minta PRC, tapi nanti kita prosesnya di rumah sakit. Gitu. Ya mungkin karena itu butuh cepat ya Bu ya, jadi pengennya WB ya. Gitu. Oke, mungkin besok waktu praktikum bisa kita lebih explore ya ini ya, karena yang di ini malah lebih. Nanti saya saran sama itu deh, biar kalian mau praktikumnya yang tabung atau yang diamet. Kalau yang tabung kan saya tidak pernah. Saya kalau kemarin-kemarin biasanya tabung. Tapi kalau kalian saya mau diamet, nanti saya bilangkan biar nyoba yang diamet. Oke, terima kasih. Nanti saya dikabarin ya, siapa tadi yang kontak mau ada UAS atau enggak. Nanti kalau misalnya mau ada UAS, saya berikan. Tapi kalau misalnya nanti waktunya udah mepet, memang nggak ada, ya waktunya pakai itu ya. Tapi insya Allah semuanya nilainya baik. Kayak gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Yang menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Siap-siap mudik. Yang lagi yang kerja juga semangat walaupun lagi puasa. Saya live ya, Mbak. Jangan lupa nanti dikabarin mau ada UAS atau enggak. Ya, terima kasih. Saya izin live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.